Diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Makanya dulu para sahabat, maaf ya Pak Ibu, calon penghuni surga Firdaus itu mereka berlomba-lomba mendapatkan harta untuk memenuhi ini. Zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ibu kenal Abdurrahman bin Auf? Ayo bilang kenal. Itu kan orang paling kaya kan di Madinah? Ya kan? Paling kaya itu. Dan ada kisahnya. Dan itu melewati 3 fase ini. 3 fase ini. Abdurrahman bin Auf itu pernah kaya di Mekah, ketika masuk Islam dirampas hartanya. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang kafir Quraisy untuk menunjukkan kepada khalayak yang bangsawan yang kaya lagi, jangan ikuti nih. Kalau diikuti jadi begini. Dirampas hartanya, diberikan pilihan. Kalau engkau tinggal di Mekah, tidak hijrah ke Madinah, ke Yathrib, kami berikan semua hartamu lagi, kami angkat jadi orang hartawan yang paling tinggi statusnya, dan kami muliakan semuanya. Tapi kalau engkau memilih hijrah, kami rampas semua hartamu, silahkan pergi, jangan bawa apapun, kecuali pakaian yang melekat di badan. Cara memahaminya bukan begini. Bagi yang mampu berzakat, bagi yang tidak berlaku. Bukan. Kalau itu bab fikih. Kalau kita mau bicara bab ibadahnya yang diterjemahkan dalam muamalah, maka cara memahaminya adalah dia berusaha mampu berzakat selama hidup. Tuh. Kalau berzakat artinya kan harus ada yang dizakati kan? Maka kalau ingin masuk dalam kategori penghuni surga Firdaus, silahkan bekerja, beraktivitas, tapi yang paling menarik semua orientasi pekerjaannya ujungnya ibadah. Ya. Hatta ia kumpulkan harta pun tujuannya untuk ibadah. Supaya saya bisa zakat. Supaya saya bisa infak. Akhil karim, bahasa kita, saudaraku yang mulia. Sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya sebelum ke sini. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan saya dengar Anda ditinggalkan istri Anda di Mekah. Pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun bagian dari keluarga saya akan fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu ya. Gantian. Kalau Bapak di situasi itu, suruh milih. Ambil setengah harta saya, pilih perempuan paling cantik, sekalipun itu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya paham Bu pilihannya, karena itu percuma saya tawarkan ditolak. Ya. Enggak, orang paling kaya ini bicara demikian karena paham orang yang sudah terbiasa dengan keadaan tidak mudah menyesuaikannya. Beliau kira Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Saya mau berikan rahasia ya, ini sangat penting sekali dan tolong jaga, ini hanya di antara kita. Sepakat ya? Jangan keluar ya, ini hanya antara kita saja. Ya, saya serius ya. Bu, Pak, zakat itu kalau benar kita bisa kerjakan, maka pada saat yang bersamaan Allah akan limpahkan 2 karunia sekaligus. Karunia pertama menambahkan bekal kemuliaan akhiratnya. Karunia kedua melimpahkan seluruh bekal keperluan dunianya. Maka kalau ingin masuk dalam kategori penghuni surga Firdaus, silahkan bekerja, beraktivitas. Tapi yang paling menarik, semua orientasi pekerjaannya, ujungnya ibadah. Ya, hatta ia kumpulkan harta pun tujuannya untuk ibadah. Supaya saya bisa zakat. Supaya saya bisa infak. Kalau ada 600 truk isinya emas, perak, mutiara, berlian dan sebagainya, diberikan kalimat ringan begitu semua disedekahkan. Dan beliau kan termasuk yang dimuliakan ke surga dengan cepat. Kebangetan kayanya dan cepat banget masuk surganya. Abdurrahman bin Auf pernah kaya, jatuh fakir, yang menyambutnya orang paling kaya di Madinah. Pilihannya 2. Akhil karim, bahasa kita, saudaraku yang mulia. Sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya sebelum ke sini.
Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan saya dengar Anda ditinggalkan istri Anda di Mekah. Pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun bagian dari keluarga saya akan fasilitasi pernikahannya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Semoga Allah memuliakan dan memberikan Anda pahala. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Berdiri. Kalau masih mampu menegakkan diri kita, jangan gantungkan kehidupan pada orang lain.